Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilianti dengan NIM 2306011864. Di sini saya akan mempraktikkan materi dari genetika modern dengan topik dihibrid. Untuk pendahuluan atau landasan teorinya sebagai berikut. Pada hukum Mendel II berbunyi bahwa gen-gen dari sepasang alel mengelompok secara bebas ketika berlangsung pembelahan reduksi atau meiosis pada waktu pembentukan gamet-gamet. Jadi persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda melibatkan dua pasang gen. Pada saat pembentukan gamet, dua pasang gen akan memisah dan selanjutnya gen atau alel itu akan mengelompok dengan gen atau alel lain secara bebas. Hal ini pertama ditemukan Mendel itu pada saat menyilangkan tanaman kapri, sehingga akan menghasilkan fenotip 9:3:3 dan banding 1. Setelah kita mengetahui tinjauan pustaka atau dasar teori atau yang sering kita sebut dengan pendahuluan yang telah dipaparkan tadi, kita akan dapat mengetahui tujuan yang akan kita capai pada praktikum kali ini, yaitu dengan tema dihibrid. Yang pertama adalah dapat menunjukkan adanya prinsip pasangan secara bebas. Yang kedua adalah dapat membuktikan fenotip F2 dengan perbandingan 9:3:3:1. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah dapat menggunakan C kuadrat dalam menganalisis hukum Mendel. Kemudian untuk alat dan bahannya cukup menggunakan alat tulis untuk menulis hasil pengamatan dan juga menggunakan 4 warna kancing yang berbeda. Jadi setiap kancing itu, misalkan di sini saya menggunakan warna putih, coklat, hitam, dan juga abu-abu. Jadi warna putih nanti ada 16 kancing, kemudian warna hitam 16 kancing, warna putih 16 kancing, dan seterusnya gitu. Untuk cara kerjanya setelah ini. Yang pertama adalah mengambil 4 buah untuk 2 sifat, kancing masing-masing 8 pasang. Kemudian susun kancing warna hitam dan kancing warna coklat, begitupun dengan kancing warna abu-abu dengan masing-masing 8 pasang. Setelah itu kita menuliskan B besar untuk kancing warna abu-abu, B kecil untuk kancing warna coklat, K besar untuk kancing warna hitam, dan K kecil untuk kancing warna putih. Kemudian kita menentukan jantan dan betinanya. Ini kan tadi ada 2 pasang, jadi 1 jantan, 1 betina, 1 jantan, 1 betina gitu, dan seterusnya. Setelah selesai, kemudian kita ambil kancing B besar yang betina dan K besar yang jantan. Kemudian solatip hingga kancing itu habis. Setelah semua kancing berhasil disolatip, kemudian di sini kita dapat menentukan B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan juga B kecil, K kecil. Di sini tadi terdapat 8 pasang kancing baju. Hingga setelah adanya 8 pasang itu, kita bagi menjadi 2, dan 1 kita masukkan ke kantong kanan, dan yang 1 kita masukkan ke kantong kiri, seperti itu. Dan selanjutnya hingga benik itu habis. Semua dimasukkan, kemudian kita ambil secara acak dari kantong kanan dan kantong kiri. Setelah itu kita tulis pada tabel pengamatan. Hasil pengamatan pada praktikum kali ini dapat dilihat pada tabel pengamatan yang ada di atas, yaitu hanya ada kombinasi alelnya 4, yaitu B besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B besar, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar, dan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Walaupun hasil praktikum kita itu ada B besar, B kecil, K besar, K kecil, tidak ada di tabel pengamatan, dia akan tetap masuk pada B besar, B besar, K besar, K besar. Karena apa? Karena B besar itu dominan terhadap B kecil dan K besar dominan terhadap K kecil.
dan menghasilkan seperti tabel di atas. Setelah mengetahui berapa banyak frekuensinya, kita dapat menganalisis menggunakan C kuadrat. Perhitungan C kuadrat. Karena apa? Karena nanti di situ kita akan mengetahui hipotesis kita akan diterima atau tidak. Kemudian saat menggunakan C kuadrat itu menghasilkan X hitung itu 0,6. Sedangkan X stabil diketahui yaitu 7,81. Sehingga X hitung itu lebih kecil dari X stabil. Maka dari itu hipotesis dapat diterima. Kemudian pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pada hukum Mendel 2 yaitu berisi tentang pengelompokan gen secara bebas, fenotip yang dihasilkan dari perkawinan dihibrid 9:3:1. Namun, pada saat praktikum ini, yang dihasilkan perbandingannya adalah 9:2:4:1. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hipotesis tersebut tidak akan diterima. Namun, pada saat menggunakan perhitungan C kuadrat, hipotesis dapat diterima. Kemungkinan pada praktikum ini tidak sesuai dengan hukum Mendel dikarenakan beberapa faktor dari luar atau ketidaksengajaan dalam saat pengambilan kancing. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.